Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang diberikan kepada kita. Salawat yang terbaik bagi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah, setelah pada sesi sebelumnya kita sudah memahami dan menelaah lebih dalam tentang jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka, diantaranya adalah asesmen diagnostik dan asesmen dalam bentuk formatif dan sumatif. Maka pada sesi ini kita akan melihat lebih teknis lagi pada bagian merancang asesmen diagnostik pembelajaran. Ya, jadi kita akan merancang pembelajaran untuk persiapan pembelajaran dalam konteks asesmen diagnostik. Nah, di sini bagian penting yang akan kita coba share adalah pada kita semua kita bahas adalah menyusun instrumen asesmen diagnostik yang bentuk kognitif, lalu menyusun instrumen asesmen diagnostik yang non kognitif. Lalu yang berikut adalah merancang rencana tindak lanjut. Tentunya ini menjadi bagian yang saling berkaitan dan memberikan manfaat bagi guru dan peserta didik. Oke. Nah, untuk langkah awal tentunya kita harus menyiapkan jadwal, ya, membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Jadi umumnya ini dilaksanakan di awal semester sebelum kegiatan pembelajaran dan terintegrasi dengan kalender sekolah dan madrasah. Nah, ada juga dalam penilaian asesmen diagnostik berkala yang dilakukan di setiap tahapan, dalam setiap topik, setiap materi esensial yang sudah dilaksanakan. Nah, di sini adalah asesmen diagnostik di awal semester sebagai informasi umum, informasi awal yang diberikan kepada guru dari peserta didik. Nah, merancang instrumen asesmen diagnostik itu kita akan bagi dalam dua bagian penting. Pertama adalah merancang asesmen diagnostik untuk aspek kognitif, ya. Kemudian merancang asesmen diagnostik untuk aspek non kognitif. Nah, untuk aspek kognitif sebaiknya beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan asesmen diagnostik untuk aspek kognitif adalah pertama adalah karakteristik mata pelajaran. Tentunya setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik substansi isi dan strategi pembelajaran yang berbeda. Maka perhatian kita terhadap kekhasan karakteristik mata pelajaran menjadi penting. Kemudian karakteristik tentunya yang perlu diperhatikan adalah karakteristik kemampuan peserta didik, kemampuan kecerdasannya, kemampuan ekonomisnya, dan itu informasi yang kita dapati dari pihak sekolah atau dengan asesmen yang sifatnya non kognitif. Kemudian kita juga memeriksa tentang capaian pembelajaran, sampai pada tahap yang mana capaian pembelajaran ini yang akan ditargetkan kepada peserta didik kita. Ini akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk menyusun soal, menyusun tes untuk aspek kognitif. Tujuan pembelajaran juga menjadi bagian penting dan juga sumber daya pendukung yang tersedia. Sumber daya dukung yang tersedia diantaranya misalnya ketika kita memilih pelaksanaan tes formatif, memilih asesmen diagnostik ini dengan menggunakan secara online, tentunya fasilitas yang tersedia menjadi penting. Kalau offline, apa kesiapan sarana prasarana yang menunjang? Ini beberapa pertimbangan penting. Nah, tahapan asesmen diagnostik secara keseluruhan adalah pertama adalah untuk aspek ini menganalisis capaian pembelajaran kelas asesmen. Tadi kita sudah lihat analisis CP-nya, kemudian menganalisis tujuannya.
Kemudian menganalisis keterkaitan materi pada CP prasyarat dengan CP kelas asesmen prasyarat. Jadi tentunya ada CP yang menjadi prasyarat dengan CP kelas asesmen sebagai prasyarat. Nah, kita akan lihat kemampuan awalnya di mana dan apa CP yang menjadi syarat sebelum CP pada kelas yang kita asesmen itu kita lakukan. Maka ini menjadi penting. Jadi CP sebelumnya menjadi prasyarat untuk dia duduk di satu kelas dalam tahapan tertentu, itu menjadi penting. Setelah kita memahami ini, kemudian kita menyusun soal. Soalnya tentunya dalam beragam varian yang mewakili beberapa aspek, baik itu dari aspek pengetahuan maupun dari aspek teknis. Kemudian menganalisis hasil, lalu melakukan interpretasi hasil tesnya untuk asesmen diagnostik, lalu melakukan tindak lanjut. Apa yang perlu dilakukan untuk itu? Nah, berikutnya asesmen diagnostik ini kita mengenal ada kelas sebelumnya, jadi CP sebelumnya. Itu yang menjadi analisis kita, pertimbangan kita untuk menyusun soal tes untuk kognitif ini. Lalu ada juga capaian pembelajaran pada kelas tahun ajaran baru menjadi prasyarat. Ini yang menjadi penting kita, bagaimana irisan antara keberlanjutan antara kelas sebelumnya dengan kelas baru pada saat kelas itu kita lakukan asesmen diagnostiknya. Itu beberapa penting. Nah, kalau kita mengambil komposisi soal yang akan kita lakukan tes bagi peserta didik kita untuk asesmen, kita akan menyusunnya dan mendistribusi soalnya itu dalam 3 kategori. Jadi 2 soal itu adalah pada kelas di bawahnya, ya. Kemudian 6 soal pada kelas asesmen itu berada, lalu 2 soal sisanya itu kita ambil dari CP untuk kelas di atasnya, 1 tingkat di atasnya. Kalau kita mau umpamakan, kita mengambil analogi untuk itu, misalnya posisinya di kelas 6 untuk kelas asesmen diagnostik, kelas 8 misalnya untuk asesmen diagnostik pada fase D di Madrasah Sanawiyah atau SMP, maka kita akan mengambil 2 soal ya pada kelas di bawahnya untuk kelas 7 semester genap. Kemudian 6 soal untuk kelas yang berada pada kelas yang kita asesmen itu, dan dibagi dalam 2 bagian, yakni 3 soal dari semester ganjil dan 3 soal untuk materi semester genap. Nah, 2 soal sisanya kita ambil untuk kelas di atasnya untuk pada bagian semester ganjil. Nah, kalau kelas di atasnya kelas 8 berarti kelas 9 kita mengambil 2 soal dari materi kelas 9 ya, dan kita ambilnya di semester ganjil. Nah, ini analoginya untuk persiapan pelaksanaan untuk kisi-kisi pertanyaan. Tentunya kita cantumkan tujuan pembelajarannya apa, kelasnya berapa, materi pokoknya apa, indikator soalnya apa, bentuk soalnya apa, lalu nomor soalnya. Kisi-kisi pertanyaan ini akan memandu kita semua bagaimana menyusun, mempersiapkan pelaksanaan tes untuk asesmen diagnostik. Nah, tentunya ini menjadi penting. Informasi yang diperoleh setelah dari hasil itu, kita akan mendapatkan informasi apakah capaian pembelajaran pada kelas yang kita asesmen itu dia memiliki pemahaman yang utuh atau pemahamannya hanya sebagian terkait materi dan konten esensial yang kita berikan, atau tidak paham sama sekali. Nah, pengelompokan berdasarkan kemampuan kognitif peserta didik ini yang menjadi penting bagi guru. Tentunya tindak lanjutnya kepada mereka yang sudah memahami secara utuh, kita berikan penguatan, pengayaan untuk itu. Bagi mereka yang paham sebagian pula demikian, dan yang tidak paham kita berikan
penguatan remedial, memberikan remedial atau memberikan teknis asistensi pendampingan untuk peserta didik yang sudah memahami secara utuh dan teknik lainnya yang bisa kita lakukan untuk itu. Intinya kita bisa mendapatkan perbedaan pemahaman pengetahuan kognitif mereka, dan itu bermanfaat bagi guru untuk memberikan intervensi apa yang bisa dilakukan, tindakan yang tepat dalam pembelajaran untuk melihat perbedaan pemahaman. Nah, tentunya misalnya yang kategori yang sudah memahami tadi, pembelajarannya dapat dilanjutkan untuk CP berikutnya. Nah, bagi mereka yang kategori B, kita bisa berikan pembelajaran tapi yang sifatnya remedial, pengulangan, supaya dia bisa melengkapi, memahami materi-materi yang lain. Nah, bagi mereka yang berada di kategori C, tentunya pembelajarannya remedial untuk CP, lalu atau kemungkinan berikut bisa diikutkan pada kelas di bawahnya. Ya, ini bagian yang bisa kita lakukan untuk tindak lanjut. Nah, untuk pelaksanaannya, kita bisa untuk tes formatif, untuk tes diagnostik kognitif ini, kita bisa melaksanakan dalam dua bentuk secara offline, secara langsung, dan juga bisa secara online. Nah, kita bisa dapat memilih salah satu keduanya, dan keduanya saling melengkapi, dan tentunya ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka yang memilih menyiapkan pertanyaan secara langsung dalam bentuk tes, lalu diberikan tes itu kepada peserta didik kita di ruang kelas, silakan juga bisa menyiapkan kertas tes untuk itu. Kemudian secara online juga kita bisa menyiapkannya, pertanyaan itu dalam bentuk online dan diisi oleh peserta didik kita untuk mengukur kemampuan mereka pada aspek kognitif dalam hal materi esensial atau TP atau capaian pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, misalnya secara langsung kita bisa menyiapkan sejumlah pertanyaan yang mewakili cakupan materi esensial untuk target capaian pembelajaran sesuai dengan kisi-kisi pertanyaan tadi dan distribusi pengambilan soal. Nah, kita bisa melihatnya ada pada bagian contoh ini. Kita bisa menyiapkan secara offline dalam bentuk tes untuk aspek kognitifnya. Nah, untuk asesmen diagnostik online juga kita bisa menggunakan aplikasi Google Form atau Quizzes. Nah, pemilihan jenis aplikasi ini disesuaikan dengan kemampuan dan daya dukung lokasi sekolah, peserta didik kita, dan kemampuan lainnya, sarana prasarana. Nah, itu pada bagian kognitif. Untuk aspek non kognitif, nah sama apa yang dilakukan pada aspek kognitif, kita menyiapkan daftar pertanyaan kunci. Kalau kita perlu karena ini sifatnya non kognitif, kita bisa menyiapkan alat bantu, bahan, gambar yang bisa mewakili perasaan, emosi peserta didik kita juga, dan lalu kita bisa melakukan asesmen secara langsung untuk itu. Nah, sama seperti asesmen sifatnya kognitif, non kognitif juga bisa kita lakukan secara offline dan online. Nah, tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, tantangannya. Kita juga bisa menyiapkan surveinya secara mandiri, ya, kita bisa siapkan kuesionernya. Kuesioner ini akan memberikan informasi tentang pertanyaan-pertanyaan kesiapan latar belakang peserta didik, peminatan peserta didik, kemudian gaya belajar mereka, minat belajar mereka, ini yang akan kita lihat. Dan ini juga pertanyaan bagian ini kita bisa lakukan juga secara online. Jadi kita hanya menyalin pertanyaan dari pertanyaan fisik dalam bentuk kertas kuesioner, kita salin ke Google Form misalnya, atau Quizzes misalnya, atau kita bisa menggunakan aplikasi tes gaya belajar, minat belajar, peminatan secara online. Nah, misalnya kita menggunakan website atau HTTPS untuk Aku Pintar. Nah, di sini Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita diberikan informasi secara online. Kita bisa memperoleh informasi tentang tes kepribadian peserta didik, ya,
Kemudian juga ada tes penjurusan, jurusan mana yang penting, yang pas untuk peserta didik kita. Kemudian tes kemampuan mereka, lalu gaya belajar mereka. Tentunya tes online ini banyak ragam yang tersedia secara online dan masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya. Tapi sebagai informasi awal bagi guru bisa memperoleh informasi ini, dan guru juga bisa menyiapkan kuesioner untuk tes asesmen asesmen diagnostik yang sifatnya non kognitif ini, ya. Dan ini beberapa contoh hasil pengisian tes secara online itu. Kita dapatkan ada gaya belajarnya, misalnya di sini ada gaya belajar kinestetiknya, kita kepribadiannya, kita bisa melihat apakah dia dalam kepribadian yang influencer. Nah, ada penjelasannya pada bagian-bagian ini. Tes kecerdasan juga demikian, apakah dia masuk pada kecerdasan kinestetik, intrapersonal. Nah, ada penjelasan secara online bagian ini. Kemudian juga peminatan, apakah dia seorang musikal, dan sebagainya. Nah, hasil itu kemudian kita akan lakukan rencana tindak lanjut. Apa yang kita bisa lakukan terhadap hasil asesmen diagnostik yang non-kognitif ini. Nah, umumnya di awal semester sebelum kegiatan pembelajaran dan terintegrasi dengan kalender sekolah. Nah, ini beberapa link yang kita bisa gunakan untuk melakukan tes non-kognitif kepada peserta didik kita. Nah, mari kita lihat saja. Baik, kita akan melihat contoh bagaimana rancangan tes untuk kognitif, asesmen diagnostiknya maupun non-kognitifnya. Nah, kalau dalam instruksi sebagai lembar kerja peserta, kita melakukan hal-hal penting untuk pemetaan awal. Ini kolom yang akan diisi oleh peserta didik dan akan diisi oleh guru berdasarkan informasi dari peserta didik. Jadi nanti di sini ada nama peserta didik, ya. Kemudian ada hasil asesmennya gimana untuk tes materi pembelajarannya. Biasanya ini dalam bentuk skor. Kemudian tipe kecerdasannya, apakah dia tipe kecerdasan di sini diisi sesuai dengan hasil pembacaan kita, hasil pengisian mereka pada akun Aku Pintar ini. Kemudian ada tes kepribadian, hasilnya seperti apa, lalu gaya belajarnya seperti apa, bisa masukkan sini, lalu tipe penjurusan dan peminatan. Nah, untuk kuesionernya kita bisa melihat pada bagian ini, ya. Kuesionernya ini untuk kuesioner survei diagnostik untuk non kognitif. Jadi bisa kita lakukan secara offline manual. Kita bisa cetak informasi kuesionernya ini. Nah, ini kemudian ini akan diisi oleh peserta didik. Nah, dari bagian ini kita bisa memperoleh informasi mereka tentang gaya belajar mereka, peminatan mereka, dan sebagainya. Nah, kemudian pada bagian LK56B nanti kita akan mengkategorisasikan misalnya penguasaan materi untuk CP tertentu. Berapa orang peserta dengan penguasaan materi dengan kategori sangat baik, apakah mereka itu termasuk pada gaya belajar yang mana, lalu minat mereka seputar apa saja. Ini yang jadi mereka dikelompokkan berdasarkan penguasaan materi, berdasarkan pengisian asesmen diagnostik untuk kognitif maupun non kognitif. Ini contohnya misalnya hasil asesmen tes materi pembelajaran ini sangat baik. Tipe kecerdasannya apakah dia sifatnya linguistik, tipe kepribadiannya apakah dominance dan compliance atau steadiness, gaya belajarnya apakah dia auditory atau visual, tipe penjurusan apakah dia seorang sosial atau kontinental atau musikal kinestetik di sini. Nah, ini untuk kategori penguasaan mereka, pemetaan kita terhadap penguasaan mata capaian pembelajaran tertentu. Misalnya pada penguasaan capaian pembelajaran tertentu yang kategori sangat baik, itu nama peserta didik siapa saja, kemudian mereka ini kategori gaya belajarnya apa saja,
kecerdasannya kategori apa saja. Nah, ini misalnya auditory, visual, linguistik, kinestetik, ini yang bisa kita lakukan. Nah, ini contoh tes kognitif untuk asesmen diagnostik ya. Jadi kita mengambil 10 soal. Nah, distribusi 10 soal tadi sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, ini 10 soal. Nah, soal ini dia didesain dalam bentuk multiple choice, pilihan ganda. Dan juga kita bisa merancangnya dalam bentuk tes uraian singkat. Ini ada 10 soal, tentunya di pertimbangan-pertimbangan teknis tadi, kesiapan peserta didik dan guru, sarana prasarana juga menjadi penting. Ini Bapak Ibu yang bisa kami sharing kepada kita semua terkait dengan merancang asesmen diagnostik awal pembelajaran, baik dari aspek kognitif kemudian non kognitif. Mari kita terus mempersiapkan peserta didik kita dengan baik, pemahaman yang baik oleh guru terhadap peserta didik, baik dari sisi pengetahuan kecerdasan mereka dan kejiwaan mereka akan mempengaruhi kualitas pendidikan kita dan pembelajaran kita di masa akan datang. Semoga Bapak Ibu kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cara yang terbaik untuk menyiapkan generasi masa depan kita bersama. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.